Halo guys, ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama gua di RFK Story. Kali ini gua akan membahas film horor Asia dari Taiwan yang berjudul The Rope Curse 2. Film ini berdasarkan ritual pemurnian Taois atau ritual pemurnian jiwa yang biasanya dilakukan oleh penganut agama Tao. Kalau gua ada salah tolong dikoreksi ya guys, kurang lebih begitu info-info yang gue cari di internet. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Film ini bercerita tentang seorang pendeta Tao muda yang bermasalah dengan kehidupannya mencoba membantu gadis muda yang kesepian dalam menyelamatkan bibinya yang dirasuki oleh roh jahat setan Thailand yang sangat kuat. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, tanpa bertele-tele lagi, kita mulai filmnya. Let's go!我求求你啊！不想看到的东西都会跟着你，纠缠着你。Hugo segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan ritual tersebut. 跟咒，待会把它备好，椅子来了。把线穿过椅子，然后 Saat persiapan hampir selesai, Hugo pun berkata bahwa gadis kursi akan membantu Jiaming melindunginya. Jiaming pun bingung. Hugo berkata bahwa gadis kursi telah menyelamatkannya 3 kali. 我都请他保护你3次。 Ternyata hal yang dilakukan oleh Hugo ketika pertama kali Jiaming meminta bantuannya, Hugo meminta pertolongan kepada gadis kursi untuk melindungi Jiaming. Hugo pun juga berpesan, jika Jiaming sudah di dalam ritual dalam menjemput jiwa bibinya, jika ada yang memanggil namanya, ia tak boleh sedikit pun menoleh. 千万不能回头。 Ritual pun dimulai, di mana Hugo berkata ia tidak bisa lagi membantunya. Tinggal takdirnya lah yang menentukan keberhasilan Jiaming. Akhirnya Jiaming pun berhasil masuk ke dalam dunia roh di dalam ritualnya. Ia bertemu dengan ayah ibunya di dalam sana. Jiaming mencoba mengejar sosok ayah dan ibunya, namun sosok ayah dan ibunya pun menghilang begitu saja. Akhirnya Jiaming pun menemukan jiwa bibinya di dalam sana. Jiaming segera menuntun bibinya untuk pergi dari dalam dunia roh tersebut. Namun saat sebentar lagi sampai di luar, ada suara ayah dan ibu Jiaming yang terus memanggil namanya. Jiaming pun goyah dan akhirnya ia menoleh. Berarti ia gagal dalam melakukan ritual tersebut. Jiaming pun kembali ke dunia nyata. Hal janggal pun langsung terjadi, di mana tubuh bibinya melayang ke udara dan lilin yang apinya tak boleh padam pun mulai padam satu persatu. Jiaming sudah gagal total dalam menjalankan ritual tersebut, di mana malapetaka akan semakin menghampiri dirinya. Sang bibi yang terbangun dari ranjangnya menatap cermin dan terus bertanya siapa sosok yang ia lihat di dalam cermin. Jiaming berkata itu adalah si bibi. Si bibi seketika menusukkan lehernya berkali-kali dengan pecahan kaca. Jiaming pun segera membawa bibinya ke rumah sakit, dan di rumah sakit ia bertemu dengan Hugo yang sedang menjenguk paman Zai. Singkat cerita, teman paman Jiaming, seorang pria yang bersamanya di bawah jembatan waktu itu, mencoba melihat TKP tempat paman Jiaming terbunuh. Di sana ia mencoba memeriksa sekitar. Saat pohon mulai berguguran dan angin bertiup kencang, ia menoleh ke arah mobilnya dan melihat ada sosok roh jahat setan Thailand yang ada di dalam mobilnya. Ia pun terbunuh dengan seikat tali yang muncul dari atas pohon menarik mencekik lehernya hingga ia tergantung di sana.
Kemudian scene berganti di dalam mobil Gray. Di dalam mobil, Gray sedang melihat hasil rekamannya. Ia melihat ada penampakan makhluk bermata merah dalam videonya. Saat ia memastikan kembali sosok itu, dari belakang ada sosok yang tak terlihat mencekik dirinya hingga akhirnya Gray pun tewas juga di malam yang sama. Singkat cerita, di siang hari, Huoge dan ajudan Paman Zai mendatangi pohon Feng Shui yang akan ditebang. Wali kota di sana sudah geram karena terlalu banyak yang bunuh diri di pohon itu. Huoge dan ajudan Paman Zai mencoba menghentikan penebangan. Huoge berkata bahwa malapetaka akan datang jika pohon Feng Shui itu ditebang. Usaha Huoge pun sia-sia, di mana akhirnya pohon Feng Shui pun berhasil ditebang hingga ke akar-akarnya. Saat pohon Feng Shui sudah diangkat, ada banyak sekali ular di bawah sana. Dan petugas penebang pohon menemukan kotak kayu dengan jimat yang ditempelkan. Huoge memohon kepada para petugas jangan sampai kotak itu dibuka. Namun para petugas yang ngeyel tetap membuka kotak tersebut. Ternyata saat dibuka di dalam kotak itu juga ada ular. Namun yang jadi masalah bukan ularnya, di mana di dalam kotak itu ada patung setan Thailand. Huoge berkata itu adalah setan paling menyeramkan dari Thailand. Itu adalah patung yang dikubur oleh Huoge dan Paman Zai setelah kematian master mereka dalam memburu setan Thailand itu. Dengan tergesa-gesa, Huoge segera pergi ke rumah sakit membawa patung setan Thailand itu. Di sisi lain, Paman Zai telah selesai menerjemahkan maksud dari gambar yang dibuat oleh si Bibi. Itu berisikan bahwa arwah mayat dari 7 orang yang gantung diri akan berkumpul dalam satu perantara lalu lahir kembali, yang berartikan patung itu ingin menjelma dalam bentuk manusia. Setan Thailand itu ingin bereinkarnasi sebagai manusia lalu lahir kembali ke dalam ke dunia. Setelah dibukanya kotak itu dan dikeluarkannya patung setan Thailand tersebut, di rumah sakit si Bibi bangkit dari kasurnya dengan mata merah dan kulit yang pucat. Jiaming yang baru bangun pun melihat bibinya keluar dari kamar. Jiaming segera mengejar kemana bibinya pergi. Ai. Kejadian janggal pun kembali datang. Lampu rumah sakit seketika padam di tempat si Bibi yang semakin nyeremin berdiri. Huoge akhirnya sampai di rumah sakit. Ia mencari Jiaming dan bibinya yang sudah tidak ada di rumah sakit. Huoge segera mencari mereka. Saat berlari dalam lorong rumah sakit, ia menabrak seorang pria yang sedang menemani istrinya yang mau lahiran. Namun yang janggal bukan pria yang Huoge tabrak, tapi muka istri pria tersebut yang sedang kesakitan, namun memasang mimik muka senyuman yang sangat menjengkelkan. Scene berganti di mana Paman Zai menjelaskan maksud perkataannya. Jika menggunakan 7 orang yang gantung diri sebagai persembahan dan mengumpulkan roh pendendam itu dalam tubuh perantara, artinya bereinkarnasi menjadi manusia. Jadi walaupun roh ini telah diusir, kita harus tetap berhati-hati. Singkat cerita, Huoge dan ajudan Paman Zai segera mencari Jiaming dan bibinya. Namun dalam pencarian, Huoge terus menyebut namanya dan berkata jika berani bawalah aku. Ajudan Paman Zai berkata jika Huoge terus menyebut namanya, sama saja ia sedang mencari mati. Akhirnya Jiaming berhasil menemukan bibinya di sebuah tempat bangunan tua dengan pohon-pohon merambat yang menutupi sekeliling bangunan.
为什么要跑来这种地方？我们赶快回家好不好？ Jiaming pun mengejar bibinya sampai ke dalam bangunan. Dan di dalam bangunan tersebut, Jiaming melihat ada sebuah pintu yang terus terbuka tertutup dengan sangat kencang. Dengan perasaan yang sangat takut, Jiaming terpaksa memasuki pintu itu dan ia menemukan bibinya di dalam sana. Namun bibinya semakin mengerikan. Jiaming yang panik pun mencoba kabur namun gagal. Hingga akhirnya ia diseret oleh bibinya semakin masuk ke dalam sana. Huoge pun datang dan menemukan HP Jiaming yang terjatuh di depan pintu itu. Sampai akhirnya Huoge menemukan si bibi yang sedang menggantung dirinya. Huoge dan ajudannya Paman Zai segera menyelamatkan si bibi. Lalu setan Thailand pun datang. Huoge pun melakukan ritual untuk menangkap setan Thailand itu. Seketika suasana pun menjadi hening. Tapi apa yang terjadi? Jiaming yang sudah dirasuki menikam badan Huoge dan menyempurnakan wujud patung setan Thailand itu dengan menempelkan pecahan patung milik pamannya. Setelah menyerang ajudan Paman Zai, Jiaming yang dirasuki setan Thailand itu ingin menggantung kembali bibinya yang tadi gagal berbunuh. Huoge yang berusaha menolong mereka, malah setan Thailand tersebut pindah ke dalam tubuhnya. Dan Jiaming pun tersadar. Huoge yang telah dirasuki langsung mencekik Jiaming. Namun Jiaming berhasil menghempaskan Huoge dengan mantranya yang kala itu Huoge ajarkan kepadanya. Huoge yang masih memiliki kesadaran segera menyuruh Jiaming mengambil pedang Zhonghui. Jiaming yang tangga pun segera mengambil pedang itu. Huoge yang masih memiliki kesadaran langsung berlari menuju pedang tersebut dan menusukkan tubuhnya ke pedang Zhonghui. Huoge yang sekarat pun menyuruh Jiaming mencari kalung 5 petir miliknya dan menyuruh Jiaming memakainya. Ia berkata kalung itu akan melindungi Jiaming. Akhirnya Huoge pun mati. Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan banyak orang dari kutukan jahat roh setan Thailand yang sangat kuat. Jiaming pun tak sanggup menahan kesedihannya. Di mana Jiaming harus kehilangan sosok orang yang selalu ikhlas membantu dan menolongnya. Namun kematian Huoge tidak menghentikan setan Thailand itu. Setan Thailand itu pun keluar dari tubuh Huoge dan menunjukkan rupa aslinya. Setan Thailand itu mencoba menyerang Jiaming, namun gagal. Karena Jiaming mengenakan kalung 5 petir milik Huoge yang membuat si setan Thailand tidak berani mendekatinya. Jiaming pun mendapatkan kekuatan dari kalung tersebut. Hingga akhirnya ia pun bisa mengalahkan roh jahat setan Thailand itu. Patungnya pun juga hancur. Setelah itu, Jiaming langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Scene berganti beberapa waktu setelah kejadian itu. Jiaming yang sudah sehat menjenguk bibinya di rumah sakit. Kabar baik pun ia terima, di mana dokter berkata bahwa bibinya sebentar lagi boleh keluar dari rumah sakit dan bisa kembali tinggal bersamanya. Singkat cerita, kita diperlihatkan pekerjaan baru Jiaming, di mana sekarang ia membantu Paman Zai dan menggantikan posisi Huoge sebagai pembawa takdir, dan hantu gadis kursi juga tetap selalu menemani Jiaming di sisinya. 保护妹妹，自引路，还派小鬼送亲。
Namun, cerita tidak berakhir sampai di sini. Scene kembali berganti di dalam kamar mayat, di mana di sana ada teman perempuan Grey yang menangis melihat Grey yang sudah mati. Dan polisi di sana juga memberikan barang-barang milik Grey yang ditemukan para polisi di dalam mobil Grey. Teman perempuan Grey segera melihat isi dari barang milik Grey. Namun, apa yang terjadi? Teror pun belum berakhir dan masih akan berlanjut. Teman perempuan Grey pun terbunuh dan menggantung dirinya. Rosetan Thailand yang belum musnah pun terlihat keluar dari tubuh teman perempuan Grey yang sudah tergantung. Film juga belum berakhir sampai di sini. Scene kembali berganti di sebuah rumah sakit di mana di sana ada istri pria yang Hoge tabrak waktu itu. Wanita itu telah melahirkan bayinya. Namun saat berfoto bersama apa yang terjadi? Terlihat dari kamera Rosetan Thailand itu kembali dan film pun berakhir. Kita dikasih clue kalau teror ini belum berakhir, di mana malapetaka masih akan terus berlanjut. Pengorbanan Hoge tidak menyelesaikan semuanya, dan sepertinya perjuangan Jiaming juga masih akan berlanjut. Kita tunggu aja sama-sama, apakah bakal ada lanjutannya lagi atau enggak. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau penyampaian. Buat kalian yang suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gua ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.